Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunimah kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan ulas terkait ketahanan pangan Banten, siapkah menghadapi krisis global. Kita tahu pemirsa, krisis global akibat konflik Amerika Serikat-Iran yang memanas pada awal tahun 2026 ditandai dengan gangguan Selat Hormuz begitu. Kemudian juga kenaikan harga energi dan tentu berdampak serius pada ketahanan pangan global termasuk Indonesia. Dampak utama yang dirasakan adalah lonjakan harga pupuk dan juga biaya logistik yang berpotensi memicu inflasi pangan. Lantas bagaimana dengan ketahanan pangan di Banten? Siapkah menghadapi isu krisis global ini? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesekian kalinya sudah hadir kembali di studio Banten TV ya Bu ya. Terima kasih Mbak Lilik. Baik. Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Bapak M. Nasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan tetap semangat begitu. Harus semangat. Kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat di Provinsi Banten tentu saja Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya Pak ya? Sehat semangat. Dan tetap semangat tentu saja. Kita juga ucapkan terima kasih buat audiens yang sudah hadir dari sejumlah unsur masyarakat di Provinsi Banten. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu. Baik. Saya mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak, di tengah isu konflik dunia Amerika dan Iran, kita tahu juga telah mempengaruhi kenaikan harga energi begitu ya. Bahkan juga ada WFH gitu secara nasional. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana dengan rantai pasokan pangan di Banten Pak? Apakah juga berpengaruh ini Pak? Saya kira sampai hari ini pasokan pangan Banten cukup aman. Ya, walaupun memang beberapa komoditas itu tidak kita hasilkan secara maksimal di wilayah Banten. Tetapi dari hasil pantauan kita di berbagai pasar, pasar induk, tanah tinggi, beberapa pasar tradisional termasuk pasar modern, pasokan pangan kita cukup aman. Ya, bicara Banten memang kita provinsi yang memberikan kontribusi nomor 8 nasional. Dan ini saya kira cukup luar biasa. Banten ada di posisi 10 besar, ya. Tetapi lagi-lagi kan kita tidak hanya butuh beras, tapi juga butuh komoditas yang lain. Nah, ini masyarakat sampai sejauh ini saya kira tidak sulit untuk mendapatkan berbagai komoditas yang dibutuhkan. Ya, ini yang kita jaga. Sehingga regulasi pemerintah pusat juga sangat jelas. Yang pertama untuk mendukung produksi lokal. Ya, Bapak Presiden melalui cita-citanya bagaimana swasembada itu harus diraih dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan itu sudah dibuktikan dalam waktu 1 tahun. Beliau sudah memproklamirkan bahwa kita sudah swasembada. Dan ini memang menunjukkan bahwa kita juga sangat meningkat, ya, hampir 16% kita meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2024 hasil kemarin. Artinya bahwa produksi gabah kering kita 1,8 juta. Kemudian kalau konsumsi itu hampir sama 1,1 juta lebih. Nah, sehingga masih ada surplus ya, lebih kurang 300.000 ton. Nah, tentu ini menjadi langkah bagi kita untuk meningkatkan, ya, bisa secara intensifikasi. Artinya banyak bantuan-bantuan yang mendukung produksi sudah diberikan, kita ini harus kita optimalkan saat ini. Sehingga yang tadi hanya 2 kali tanam menjadi 3 kali, bahkan menjadi 4 kali tanam. Dan itu sudah punya teknologi untuk itu. Kemudian yang kedua bisa ekstensifikasi. Terpasti sekarang pemerintah pusat menawarkan Banten siap nggak untuk mencetak sawah, ya kan? Itu ada 2 kabupaten yang memang ditawarkan, Pandeglang 500 hektar, Lebak 500 hektar. Nah, tinggal sekarang kita verifikasi di mana ada potensi untuk bisa kita cetak sawah, ya kan? Baik. Nah, ini juga upaya kita di dalam memang tadi ya menambah pundi-pundi produksi agar kita lebih tahan.
Nah, kalau komoditas-komoditas yang lain termasuk jagung segala macam, kita memang bukan penghasil utama, tetapi kita sudah mulai menunjukkan bahwa kita juga bisa. Kebutuhan pasar sangat luar biasa. Di Banten ini ada 14 pabrik pakan, hampir 2 juta ton per tahun dia butuh bahan untuk membuat pakan ternak. Itu baru 3% yang bisa kita penuhi dari lokal. Nah, ini kan saya kira suatu potensi yang luar biasa yang harus kita tangkap tadi untuk mengoptimalkan lahan-lahan kita yang begitu besar. Di Pandeglang, di Serang, di Tangerang, kemudian di Lebak, itu kan lahan-lahan baik HGU yang tidak dipakai, yang terlantar, lahan-lahan masyarakat. Itu bisa semua dioptimalkan untuk mengembangkan komoditas selain padi tadi. Kedelai juga, mungkin dari dulu sudah kita tahu bahwa Banten Selatan itu salah satu sentra kedelai nasional. Cuma karena sekarang tidak disupport secara maksimal oleh pusat, artinya dilepas. Nah, tinggal kita ini di daerah melalui APBD kah, itu atau CSR kah, atau masyarakat yang punya kepentingan, ya termasuk mungkin sekarang nanti Koperasi Merah Putih yang ada itu kan dia disupport dengan Danantara dan lain-lain. Saya kira itu bisa dilanjutkan karena kita sudah punya pengalaman, sudah punya keterampilan, petani kita ada, nah, sehingga nanti betul-betul kita bisa menghasilkan pangan selain beras. Baik, sampai saat ini ketahanan pangan di Provinsi Banten cukup aman begitu Pak ya? Insya Allah kita aman, ya artinya stok kita yang kemarin belum habis, kita sudah mau panen lagi kan begitu. Nah, jadi saya kira walaupun mungkin tidak serentak semua kabupaten ini duluan, misalnya ini, tapi kita kan setiap hari kita jaga itu. Yang pertama, tiap hari kita melakukan pelaporan. Jadi setiap sore kita udah namanya luas tambah tanam. Kita dikasih target sama Pak Menteri. Baik. Nah. Kita bisa tangkap itu ya. Baik, saya mau ke Bu Uswa terlebih dahulu. Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah Provinsi Banten ini sendiri mampu menghadapi krisis global ke depan? Ya, untuk Provinsi Banten sendiri sepertinya karena memang kita dalam sektor lahan ini LSD kita, lahan sawah dilindungi cukup sangat banyak sekali, dan kita juga termasuk salah satunya 8 besar pemasok bahan makanan pokok. Tampaknya di sini Banten mempunyai cadangan yang cukup sangat besar, jadi tidak berdampak dengan adanya krisis daripada Selat Hormuz itu sendiri. Di sisi lain, di sini juga ada sektor seperti melinjo, ini juga menjadi primadona daripada Banten sendiri. Namun di sini juga pemerintah pusat, pemerintah daerah juga agar bisa membantu untuk pemasaran dari dinas yang terkait. Misalkan dinas perindustrian dan perdagangan agar bisa untuk melinjo ini bisa diekspor ke luar negeri juga. Lalu di sini juga lahan sawah dilindungi juga memang ini harus tetap dijaga. Karena untuk untuk ukuran tingkat nasional, ini Banten ini merupakan lahan sawah dilindunginya cukup sangat banyak sekali. Maka dari itu juga perlu dikuat lagi dengan adanya Perpres nomor 4 tahun 2026 ini juga jadi memperkuat agar lahan sawah dilindungi ini juga tidak dialihfungsikan menjadi perumahan, menjadi menjadi perusahaan atau industri gitu. Jadi untuk bahan makanan pokok kita cukup sangat kuat sekali. Bahkan di Pandeglang sendiri, bahkan Lebak, ini juga kita mempunyai surplus yang sangat cukup untuk dikirim juga keluar daerah. Walaupun mungkin saat ini terbilang cukup aman begitu, tapi kan perlu ada penguatan sistem ketahanan pangan itu sendiri. Betul. Kalau menurut Ibu, apakah Banten sejauh ini sudah cukup mandiri terhadap hal itu, ketahanan panganannya, Bu? Untuk Banten sendiri masih cukup sangat mandiri karena memang Banten memproduksinya sangat banyak sekali. Jadi di sini Banten bisa melakukan upaya-upaya untuk unggulan-unggulan yang ada. Misalkan tiap-tiap daerah kan berbeda-beda. Ada yang unggulannya beras, ada yang unggulannya jagung, dan ada yang lain sebagainya gitu.
Oke, saya mau ke Pak Tony. Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi Banten dalam menjaga stabilitas pangan saat ini, Pak? Ya, tantangan terbesarnya itu adalah keterjangkauan dan ketersediaan. Dalam artian produksi memang relatif kita di posisi menengah, artinya tidak sepenuhnya dapat dihasilkan oleh wilayah sendiri. Kita masih masuk dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, misalkan cabai, beras gitu ya, itu masih dari luar daerah. Tetapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan food hub, artinya ada gudang-gudang yang terintegrasi dan berbasis digital, sehingga kita tahu kapasitas di setiap wilayah itu sesuai dengan produksinya itu seberapa besar. Kemudian peruntukannya dalam artian ketersediaan, keterjangkauan itu ada tidak, termasuk kebermanfaatannya. Nah, kemanfaatan kita ini belum optimal. Misalkan kalau kita mencontoh Bogor, kita kenal dengan talas Bogor gitu kan, tetapi bisa semua orang mengenal pemanfaatan talas. Sementara di Banten makan itu ya nasi. Belum kita mengenalkan bahwa makanan bergizi itu banyak komponen. Nah, sehingga perlu ada peningkatan tadi keterjangkauan, distribusi, kemudian gudang yang terintegrasi di setiap wilayah di Provinsi Banten, sehingga bisa terukur bahwa kapasitas kita itu seperti apa. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak, keterjangkauan dan ketersediaan yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Sejauh ini apakah sudah diperhatikan hal itu, Pak? Kita tahan dulu ya, Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Berikut ini tetap di Forum Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten tentang ketahanan pangan Banten. Siapkah menghadapi krisis global? Saya mau kembali lagi ke Pak Kadis terkait keterjangkauan dan ketersediaan yang seharusnya memang menjadi perhatian pemerintah. Sejauh ini apakah sudah diperhatikan, Pak? Ya, perlu ditingkatkan. Potensi kita tadi kan sangat jelas, saya kira wilayah-wilayah sentra atau produsen kita sangat luar biasa. Tapi ketika panen, mungkin 80-90% saya katakan itu keluar. Artinya nilai tambah kita tidak rasakan. Nah, ini yang saya kira ke depan harus diupayakan. Makanya salah satu cita Bapak Presiden hilirisasi. Ini kan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi para petani maupun bagi pemerintah daerah. Ya, ini juga harkat martabat kita menurut saya, sehingga hasil-hasil petani ini bisa dikelola dengan baik. Saya sangat sependapat tadi dengan Pak Tony bahwa kita memang harus mengelola hasil pertanian kita untuk meningkatkan nilai tambah. Ya, di sentra-sentra produksi harus disiapkan fasilitas infrastruktur pangan yang cukup. Ya, misalnya tadi gudang-gudang penyimpanan, dryer, ya, penggilingan yang memadai, sehingga kita bisa menghasilkan beras dengan ya label tanda kutip ya Banten. Kalau sekarang kan tidak ada. Coba habis panen di komben, naik truk dibawa keluar, di sana diproses, dikemas, bawa lagi, ya harganya luar biasa. Labelnya juga label sana kan, bukan label Banten. Nah, ini yang mungkin ke depan harus kita upayakan. Hasil-hasil itu bisa kita kelola dengan diri. Yang pertama untuk kebutuhan kita. Ya, artinya untuk memantapkan tadi kebutuhan pangan di Banten ya mesti memang harus yang pertama dari lokal kita. Ya, yang kedua memang kayak tadi kita bisa memaksimalkan yang belum, ya misalnya produktivitas Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan sudah lumayan tinggi gitu ya. Kita masih rendah ya, ini juga ya mungkin termasuk juga daya beli masyarakat, misalnya butuh pupuk, dosisnya sekian karena uangnya terbatas. Ya, ini kan faktor-faktor yang memang menjadi pembatas untuk bisa optimal. Ya mungkin nanti dengan ada pihak-pihak tertentu ini bisa mengoptimalkan.
Nah, kemudian Banten ini kan juga sangat dekat dengan pasar. Kita buffer zone ibu kota. Ya. Ya. Dan kita tahu mereka juga butuh pangan. Ya, saya kira kita juga harus fokus wilayah-wilayah sentra kita ya harus kita optimalkan dengan baik. Nah, sehingga kita di samping kebutuhan pangan untuk masyarakat Banten juga bisa kita berkontribusi untuk misalnya DKI dan lain-lain, ibu kota. Nah, ini juga tantangan tadi sudah disampaikan bahwa semakin terbuka aksesnya ya semakin terkonversi juga lahan-lahan pertanian gitu kan. Misalnya kayak jalan tol kan itu semua lahan sawah. Betul. Makanya kita harus berupaya gimana caranya untuk meningkatkan produktivitas. Yang tadi misalnya 5, sekian ton menjadi 6 ton atau 6 ton sekian. Nah, ini untuk menutupi tadi yang hilang. Karena kalau kita tidak cetak sawah baru, ya nggak mungkin kan kita bisa itu. Jadi suka tidak suka memang kita harus upaya. Dan ini bisa kita lakukan karena memang teknologi informasi kan sudah berkembang. Jadi masyarakat notaben pertanian juga sudah belajar lah. Artinya teknologi yang berkembang di budidaya, di pasca panen mereka sudah bisa lakukan. Nah, terkait dengan tadi ada nggak pengaruh misalnya geopolitik yang sekarang memanas di sana gitu dengan ditutupnya jalur-jalur ini kan secara ini Pak Presiden sudah jelas ya kebijakannya tidak boleh mengganggu ya misalnya pupuk bersubsidi kan walaupun di sana naik energi BBM tapi itu kan tidak berlaku di kita. Ya. Nah ini yang saya lihat gitu makanya ini harus kita optimalkan di saat memang negara-negara yang agak sulit ya kita harus optimalkan sehingga pangan kita ini terjaga. Begitu juga BBM karena alat-alat alsin yang dipakai untuk sektor pertanian itu kan membutuhkan solar dan lain itu juga jelas itu tidak naik artinya subsidi kan. Nah ini jadi saya kira kesempatan ini harus betul-betul dimanfaatkan sehingga kita bisa menambah tadi pundi-pundi ketersediaan kita. Nanti keterjangkauan ya memang harus resi gudang kalau sekarang ada beberapa kalau bisa kita tambahkan ya sehingga ya kita yakin betul bahwa hasil kita bisa cukup untuk sekian bulan, bisa cukup untuk sekian tahun. Itu kalau sudah ada itu ya insya Allah. Baik. Siap Pak. Ya. Saya ke Bu Uswa. Bu, untuk beberapa komoditas strategis kita tahu di Indonesia secara nasional atau bahkan mungkin di Banten juga ada yang masih bergantung pada impor ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apakah produksi lokal sendiri sebenarnya tidak memenuhi atau seperti apa? Untuk produk lokal sendiri sebenarnya cukup sangat memenuhi. Cuma hanya di sini perlu adanya pengawasan daripada komposisi baik ataupun kualitas daripada barang-barang itu sendiri. Misalkan kita juga kan sebenarnya cukup sangat bagus sekali kita mempunyai beras yang ada di Lebak dan Pandeglang. Bahkan Pak Kadis sendiri kan sebenarnya kan harus ada pendampingan ya Pak Kadis ya dengan Dinas Perdagangan sehingga kita juga mempunyai labeling sendiri. Bahkan kita juga mempunyai unggulan juga misalkan beras dikasih merek gitu. Lalu juga dari untuk produk-produk yang di wilayah Banten ini tidak perlu impor juga karena semuanya sebenarnya sudah ada di wilayah Banten. Kita berlimpah sebenarnya. Berlimpah sebetulnya ya dari dari bahan pokok juga ada. Lalu dari peternakannya juga ada di wilayah Banten. Lalu unggas itu kan kebanyakan juga wilayah Kabupaten Tangerang gitu. Jadi sebetulnya Banten sendiri sudah cukup sangat kaya sekali. Tinggal kita mengkombin produk-produk yang ada dan juga bisa memasarkan. Saya pikir ketika ada inovasi lain kita juga bisa memasarkan melalui e-katalog yang kita dirikan di tiap-tiap desa. Kalau bisa sih kalau satu desa itu harus ada e-katalog. Misalkan kita mempunyai ketersediaan jagung yang cukup sangat melimpah, misalkan wilayahnya ada wilayah Kabupaten Serang. Buatlah e-katalognya harga jagung di wilayah Kabupaten Serang itu sebenarnya per kilo itu berapa sih? Karena sebetulnya barang-barang makanan pokok untuk saat ini cukup sangat dicari sekali dengan programnya Bapak Presiden Prabowo dengan makan bergizi gratis. Ini sebetulnya
apa namanya supplier ini mencari sangat giat sekali, seperti beras, lalu telur juga, lalu jagung juga. Bahkan kalau sudah di desa-desa atau di kampung-kampung dengan adanya produk-produk unggulan, supplier tidak usah lagi ke tanah tinggi lagi. Jadi kita cukup memanfaatkan daripada produk-produk unggulan yang ada di desa, sehingga perputaran uangnya cukup di desa saja, tidak keluar gitu loh. Baik, saya ke Pak Tony. Pak, menurut Bapak pentingkah dalam menjaga ketahanan pangan itu melibatkan pemberdayaan masyarakat? Dan sejauh ini apakah pemerintah provinsi sudah melakukan hal itu, Pak? Itu sangat penting. Dari segala aspek partisipasi masyarakat itu yang utama. Misalkan ada teori community based development itu bagaimana partisipasi masyarakat dalam konteks ketahanan pangan ini memberikan dampak kepada pemerintah. Si pemerintah Provinsi Banten sendiri sudah punya, tentunya diawasi sama Bu Dewan. Misalkan ada kelompok tani, ada gapoktan, kemudian ada pemberdayaan program pangan lestari, kemudian ada urban farming di wilayah Tangerang. Tetapi semua itu masih relatif administratif. Karena apa? Masyarakatnya masih bergantung pemerintah, masih ingin terus didampingi pemerintah, pengen dibantu, bukan partisipasi dalam membuka ruang-ruang pasar dan seterusnya. Yang kedua, itu bisa ditunjukkan dengan kontribusi terhadap PDRB. Angkanya relatif di angka 7-8%. Cuman di 2025 Pak Nasir ini di triwulan 3 2025 mencapai 11,sekian%. Artinya apa nih? Ini akan berdampak kepada tidak hanya ketahanan pangan tetapi juga kesejahteraan petani. Kesejahteraan yang dominan khususnya wilayah Lebak Pandeglang, dan itu juga ditunjukkan dengan IKP. Indeks ketahanan pangan Provinsi Banten ini ada di kisaran angka 77 gitu ya. Itu cukup sedikit besar, Pak? Medium. Ya, bukan sangat tahan gitu. Medium. Dan terendahnya itu masih ada di Pandeglang dan Lebak. Sementara wilayah kerja pembangunan Provinsi Banten itu jelas Pandeglang dan Lebak ini adalah wilayah pembangunan yang berorientasi kepada pertanian dan perkebunan. Tetapi ada masalahnya adalah tadi distribusi lagi ya, berbeda dengan fasilitas yang ada di utara. Sehingga produk yang dibilang tadi dihasilkan tetapi kemudian dijemput orang lain, sehingga si masyarakat penghasil tidak lagi menikmati apapun. Karena kalaupun di pasaran sudah bernilai tinggi, ya tadi karena ada hambatan dalam konteks distribusi, ini masih menjadi kendala. Mudah-mudahan programnya Pak Gubernur dan Pak Wagub, konsep Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera ini bisa memberikan salah satu alternatif solusi masalah konektivitas, supaya tadi hal-hal yang berkenaan dengan produk bisa terdistribusikan dengan baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait ketahanan pangan Banten siapkah menghadapi krisis global. Saya mau ke Pak Kadis kembali. Kita tahu tadi sudah disinggung banyak terkait distribusi begitu Pak ya. Karena memang untuk meningkatkan produktivitas pertanian bukan hanya soal itu saja, tapi juga harus distribusinya. Lalu sejauh ini Pak, kebijakan apa oleh Pemprov Banten terkait distribusi pangan ini Pak? Ya, kita yang pertama kan kita tahu semua bahwa selama ini biaya transportasi ya sangat tinggi ya dalam mengangkut hasil-hasil pertanian atau hasil bumi itu. Makanya kebijakan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur adalah membangun jalan-jalan desa ya, yaitu yang membuat koneksi antara wilayah produksi dengan jalan raya, yaitu sehingga beberapa wilayah yang dalam
setahun kemarin kita sudah lihat bahwa seperti di Wonosalam ya, mereka sudah membuka dan itu sangat luar biasa. Yang tadinya ngangkut 1-2 karung itu membutuhkan puluhan ribu, sekarang bahkan dia bisa ngangkut sendiri tanpa ada biaya, dan itu salah satu yang memang menunjukkan begitu efektifnya ya apa yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini harapannya bukan hanya di Lebak tetapi juga di wilayah-wilayah produksi lainnya, termasuk di Pandeglang, di Serang, di Tangerang. Nah, sehingga betul-betul petani merasakan nikmatnya bertani. Nah, itu kan selama ini kan bertani seolah-olah madesu katanya gitu kan, tidak ada. Kita memang lihat aja itu. Sekarang banyak petani kita ya petani-petani yang memang umurnya juga sudah tua-tua. Ini kan harapannya bagaimana generasi milenial yang sekarang ini bisa mengambil alih posisi. Makanya pemerintah juga membuat beberapa kebijakan. Misalnya kemarin bagaimana mengirimkan pemuda tani untuk mencari pengalaman, mencari keterampilan ke Jepang. Ya. Itu kan semua kuota nasional diambil alih oleh Bapak Gubernur, sehingga 21 pemuda tani itu bisa diterbangkan ke sana. Nanti di sana mereka mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nanti balik ke sini dia berkecimpung di sektor pertanian. Kemudian yang kedua, memang komitmen Pak Gubernur juga untuk membangun pertanian itu sangat jelas. Nah, sekarang ya tinggal bagaimana kita berkolaborasi. Saya kira nggak mungkin sendiri gitu. Mungkin di sini ada dari DPRD, Komisi 2, kemudian juga masyarakat, hal-hal apa yang tadi yang menjadi prioritas, saya kira itu yang kita dahulukan gitu. Nah, sekarang kelihatan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan petani. NTP petani kan naik di atas rata-rata yang sekarang kita harapkan memang terus meningkat walaupun masih di bawah nasional. Nah, ini harapan kita. Ya, semakin banyak mungkin fasilitas yang diberikan, membuka akses-akses itu saya kira semakin sejahtera lah. Baik. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, ya kita harus fokus, petani juga harus fokus, nggak usah pikir yang lain-lain, biar yang politik mungkin Ibu Suwatun dan lain-lain saja, petani fokus memproduksi karena pangsa pasarnya yang saya bilang, kita sangat dekat dengan ibu kota, berapa puluh juta itu yang harus kita kasih makan. Di samping memang masyarakat Banten kan lebih dari 12 juta. Nah, itu juga kan menjadi pemikiran kita tadi. Kalau bukan lagi petani siapa? Baik. Makanya sekarang setiap hari harus dipastikan ada tanam, ada panen. Ya itu walaupun tadi dinamika politik global yang begitu ini, walaupun ya kita juga tidak munafik, artinya ada hal-hal yang memang terasa. Misalnya tadi pengangkutan, ya. Kalau petani disubsidi BBM-nya, disubsidi pupuknya, benihnya dan lain-lain, saya kira. Tapi kan kalau kayak transporter kan enggak. Nah, itu yang menambah saya kira, sehingga ada mungkin kenaikan-kenaikan sedikit di pasar. Itu yang saya kira pengaruh yang agak sedikit terasa. Baik. Gitu ya. Sebenarnya sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Sudah cukup banyak. Baik. Ya. Saya ke Bu Uswa. Bu, apa dorongan dari Komisi 2 DPRD Provinsi Banten agar produktivitas pertanian di Banten ini terus meningkat gitu? Kita usahakan di sini juga ada regulasi untuk peningkatan daripada produk pertanian, dan juga di sini kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dan juga kita akan mengajukan ke pemerintah agar program untuk pertanian dan juga ketahanan pangan ini masuk ke dalam program dari SD, SMP maupun SMA. Dan di sini juga di tiap-tiap desa juga saya harapkan ini ada pendampingan, tidak hanya demo cara menanam padi seperti apa, tetapi harus ada pendampingan sampai panen, sampai juga bisa dipasarkan di kabupaten kota yang lain juga. Jadi agar perputaran dan juga perkembangan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Banten ini terus sangat meningkat, dan juga terus diadakan sosialisasi kepada pemuda-pemuda, karena pemuda-pemuda sekarang mungkin berpikir bahwa kita terjun ke pertanian itu adalah kotor ya, karena berkecimpung di tanah. Padahal kalau kita tahu bahwa
bahan makanan pokok ini sangat diperlukan untuk saat ini, tentunya pemuda-pemuda ini sangat banyak sekali untuk tertarik dan terjun daripada masuk di dalam kalau sekarang banyak kan jadi YouTuber. Iya. Karena itu kan sangat singkat sekali, lalu sangat singkat mendapatkan uang. Tetapi di sini dengan adanya program gubernur dengan mempermudahnya akses pertanian seperti JUT, ini juga bisa pertanian ini bisa berkembang pesat di wilayah Provinsi Banten. Baik, produktivitasnya sudah meningkat gitu Iya, ya. betul. Tapi bagaimana dengan pernyataan tadi Pak Kadis yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani juga ada, petaninya sudah sejahtera. Ibu sudah melihat hal itu kah? Kalau di sini kesejahteraan petani sebenarnya belum sejahtera saya lihat. Karena begini, pupuk mahal ya Pak Kadis ya, pupuk mahal, di samping itu juga petani membutuhkan sangat banyak subsidi daripada pupuk. Sedangkan ketika pupuk itu ada, tetapi ketersediaannya cukup sangat sedikit. Jadi kebanyakan petani juga tidak kebagian. Saya harap pemerintah pusat juga bisa mendengar bahwa ini harus ada pemerataan di tiap-tiap desa untuk bantuan-bantuan pupuk dan bibit juga gitu. Baik, saya mau ke Pak Tony. Pak, krisis global itu memang sudah membuktikan bahwa kemandirian pangan adalah pilar utama ketahanan nasional begitu Pak ya. Kalau menurut Bapak, sudah cakapkah langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi hal ini khususnya di Pemprov Banten? Kalau antisipasi pasti. Tadi Bu Dewan sudah mengatakan bahwa beberapa kebijakan sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Tetapi kebijakan itu juga bergantung aktor. Ini adalah masyarakat yang khususnya ada di pedesaan yang memang aktivitasnya adalah bertani. Nah, sehingga masih perlu adanya kebijakan-kebijakan lain yang langsung menyentuh, tidak lagi melibatkan pihak ketiga. Sehingga keberadaan pupuk, keberadaan benih itu memang benar-benar sifatnya pasti. Nah, hari ini kebijakannya ada, tetapi petani masih kesulitan. Termasuk subsidi pupuk juga, judulnya subsidi, tetapi untuk mengakses pupuk tadi itu sulit. Nah, pada saat segalanya sudah berjalan, biaya tinggi, petani harus memperoleh hasil pada saat dijual setelah panen harga rendah. Nah, ini juga menjadi banyak pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan lain. Misalkan mitra kerjanya Bu Dewan ada BUMD yang menangani tentang ketahanan pangan. Saya pikir itu perlu dioptimalkan lebih jauh sehingga jangan lagi menggunakan pihak lain karena kita ada BUMD yang menangani hal tersebut sehingga kepastian petani menerima segala kebijakan pemerintah daerah itu bisa direct karena pengawasannya sama ada di Bu Dewan di Komisi 2. Saya pikir begitu Mbak. Baik, kebijakannya sudah banyak tapi sudah optimal belum menurut Bapak? Belum. Baik, sebentar kita tahan dulu ya. Saya mau beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh dimulai dari sudut sini. Silakan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Rafli Zikri alias Apoy. Izin Bapak Ibu untuk bertanya. Menurut Bapak, seberapa besar Provinsi Banten dalam turut menopang ketahanan pangan dan bagaimana menurut Bapak untuk indikator kesuksesan ketahanan pangan, Pak? Baik, terima kasih. Berikutnya silahkan berdiri dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rival, izin bertanya untuk Pak Kadis. Gini Pak, seperti yang telah kita dengar tadi bahwa beras masih menjadi komoditas unggulan di Provinsi Banten. Nah, pertanyaan saya ini, apa komoditas unggulan di Banten selain beras Pak? Dan apakah dapat turut menopang ketahanan pangan di Banten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya kepada Bapak DPRD, apa dorongan dari DPRD agar masyarakat juga mau terlibat dalam produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah untuk dijadikan sumber produksi tani? Terima kasih. Terima kasih kembali dan pertanyaan tadi akan kita ulas usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kita ulas terkait ketahanan pangan Banten siapkah menghadapi krisis global. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens. Kita langsung lempar ke para narasumber. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Tony. Menurut Bapak, seberapa besar Provinsi Banten dalam turut menopang ketahanan pangan dan apa indikator kesuksesan ketahanan pangan itu sendiri? Ini pertanyaan mahasiswa keren. Jelas ya bahwa Provinsi Banten itu sangat menopang. Dari sisi geografis saja, kita selain penghubung Sumatera dan Jawa juga berdekatan dengan daerah khusus Jakarta. Belum lagi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu, Jabodetabek gitu ya. Nah, kita bisa memberikan produk kita dengan pangsa pasarnya wilayah-wilayah tadi. Sehingga alangkah luar biasanya kalau seluruh produk yang dihasilkan Provinsi Banten itu memang bisa terdistribusi dengan baik, dengan cepat ke wilayah-wilayah yang tadi. Indikatornya itu pertama bisa dilihat dari indeks ketahanan pangan yang disebutkan tadi. Nah, Provinsi Banten memang masih ada di medium hari ini. Kemudian yang kedua, saya kira Pak Kadis setiap Senin seringkali ada rapat tim pengendali inflasi, itu bisa dilihat juga. Karena Bu Dewan sama Mbak Lili juga suka pusing dengan nilai 100.000 belanja ke tukang sayur. Tidak ada harganya sekarang. Gitu ya. Nah itu dikendalikan oleh pemerintah melalui tim pengendali inflasi tadi. Nah kemudian ada BUMD yang memang menangani tentang ketahanan pangan tadi. Nah jika indikator-indikator ini terlihat relatif untuk angka-angkanya baik, otomatis bisa terlihat apakah daya topang Provinsi Banten ini sudah semakin baik atau tidak. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Tony jawabannya. Berikutnya pertanyaan kedua ini untuk Pak Kadis. Apa komoditas unggulan di Banten selain beras? Lalu apakah juga sudah turut menopang ketahanan pangan di Banten itu sendiri, Pak? Iya, baik sekali ya pertanyaannya. Memang Banten ini sangat potensial sebenarnya. Karena banyak komoditas yang bisa dihasilkan. Kita ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Mungkin kaki Gunung Karang kita sering melihat banyak sayur mayur di sana yang dihasilkan. Apalagi sekarang kebutuhan MBG ya, 1.000 lebih sekarang MBG yang aktif di Banten, semua itu butuh sayur, butuh buah, butuh beras, butuh ya pokoknya kebutuhan sehari-hari yang memang dibutuhkan ya. Kalau kita lihat memang selain beras, tidak saja tanaman pangan kan padi, jagung, kedelai itu tanaman pangan ya. Tetapi hortikultura itu paling banyak. Daerah selatan kadang kacang panjang itu mungkin sekian truk tiap hari keluar dari berbagai wilayah masuk ke pasar induk ya. Belum dari pasar-pasar tradisional, pasar Rau, pasar Anyer, pasar Malabar macam-macam itu banyak sekali itu beberapa sentra baik di Lebak, di Pandeglang, di Serang gitu. Belum buah. Buah itu ya kayak Cilegon itu identik dengan penghasil melon. Oke. Ya, dari dulu itu melon dan itu memang ada yang yang menggunakan lahan sawah, pokoknya lahan tegalan untuk menghasilkan, ada yang memang berbasis smart farming. Artinya dikondisikan ya, dibangun. Memang smart farming grant itu kan cukup mahal ya, mungkin ada yang 0,5 miliar, tetapi bisa menghasilkan komoditas buah atau sayur yang ekonomis, yang memang betul-betul itu bisa dijaga. Kita pingin kemanisannya berapa, pingin buahnya seperti apa, itu bisa diatur. Dan ini sudah banyak, baik di Serang maupun di Pandeglang. Dan ini di samping memang swadaya ada juga yang dibantu oleh pemerintah. Nah ini harapan kita memang tumbuh, termasuk Banten ini juga penghasil perkebunan. Ada sawit, ada aren yang kita lihat itu yang banyak berkembang di beberapa sentra. Kemudian ada kelapa paling banyak. Nah ini tinggal bagaimana kita menjaga. Kan kayak kelapa dalam itu yang tinggi-tinggi itu kan sekarang juga habis karena pangsa pasar kelapa muda. Ya, lebih menjanjikan daripada menjadi kelapa tua yang menjadi minyak dan lain-lain. Nah ini juga karena pangsa pasarnya bagus, ya saya kira ini juga harus terus dikembangkan. Mungkin jutaan
benih harus kita siapkan. Wilayah-wilayah pesisir itu harus kita replanting karena sudah tua-tua gitu kan, sudah sangat tinggi. Nah itu kalau kita ingin lebih optimal, kita ganti dengan bibit unggul yang ada sekarang. Bahkan sekarang banyak berkembang kayak kelapa genyah yang umurnya pendek, pohonnya juga pendek, buahnya banyak gitu, dan airnya juga sangat manis gitu ya, dan itu banyak yang berorientasi ekspor. Di Dinas Ketahanan Pangan kan salah satu fungsi mengeluarkan izin edar. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang dilakukan. Mungkin komunitas sebagian juga ada dari wilayah Banten, tetapi ada juga mungkin pasokan dari provinsi sekitar. Sehingga itu juga kita tahu bahwa banyak hal-hal begitu yang menjadi usaha yang memang berorientasi ekspor gitu dari sektor pertanian secara umum. Peternakan apalagi, bicara peternakan itu jutaan ya, ayam pedaging yang kita lihat itu sentranya kayak di Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Lebak. Nah itu kan sebagai pemasok utama menurut saya, jutaan ekor, bahkan ya karena Banten ini kan belum punya tadi tempat yang bagus untuk pengolahan. Saya sih berharap ke depan tidak ada lagi ayam hidup-hidup yang dibawa ke Jakarta, tetapi sudah dalam bentuk karkas. Jadi nanti diolah di sini. Sayur juga sama. Kalau kita lihat di Jawa Barat ada namanya subterminal agribisnis. Ya, hasil dari petani dihimpun di situ, kemudian disortir, dikemas dengan baik sesuai dengan pesanan, baru dibawa. Kita tidak bawa sampah juga ke sana gitu. Nah itu contoh saya kira komoditas selain dari beras. Begitu ya. banyak sebenarnya Begitu yang banyak. dihasilkan di Provinsi Banten ya. Pertanyaan ketiga untuk Ibu Uswa, apa dorongan dari DPRD agar masyarakat juga mau terlibat dalam produksi pertanian, misalnya dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah untuk dijadikan sumber produksi tani, Bu? Oh iya, untuk saat ini harus dimasukkan dalam, diusulkan dalam penganggaran di APBD 2026-2027. Agar program P2L ini bisa menyeluruh ke seprovinsi Banten, dan juga ini juga harus ada insentif juga untuk warga. Jadi warga ini digiatkan untuk melakukan penanaman di pekarangan masing-masing. Katakanlah kalau satu desa kita digerakkan untuk menanam di pekarangan dalam satu desa itu 100, ini cukup sangat banyak sekali dan juga bisa menopang untuk ketahanan pangan. Jadi kita juga tidak memikirkan sedang ada perang, sedang ada krisis di Hormuz. Ketika kita sudah mempunyai pekarangan yang dimanfaatkan untuk pangan, ini untuk darurat pangan kita sudah sangat cukup juga. Dan juga seperti kata Pak Tony tadi juga sepertinya ini juga harus ada dorongan dari BUMD agar adanya off-taker juga. Jadi ketika masyarakat menanam tanaman juga harus tetap dibantu juga dalam arti di sini untuk distribusinya keluar. Baik, Gitu. berarti memang selama ini sudah terlihat masyarakat berbaur dengan menanam sendiri di pekarangan rumah. Iya, Kalau ada betul. halamannya tentu saja Bu ya. Iya, tentu Kalau nggak ada saja. halamannya kan nggak bisa nanam di mana begitu. Di pot. Di pot. Pakai polybag. Baik. Kalau dari Pak Kadi sendiri, apakah juga memang ada program itu Pak atau imbauan langsung dari Pemprov untuk masyarakat turut menanam gitu agar punya produksi padi atau produksi pertanian lah apapun itu? Ya, saya kira beberapa tahun ini kan ada namanya program P2L. P2L yang tadi disebutkan. Pengembangan Oke. pangan lestari. Ya, itu kan memang diperuntukkan untuk lahan-lahan sempit. Nah, kita berdayakan kelompok wanita tani. Biasanya kita bagikan benihnya, kita siapkan rumah produksinya, di situ disemai berbagai benih, kemudian nanti disalurkan ke rumah tangga. Mungkin satu rumah 20 polybag gitu ya. Nah ini kan kita kerjasama juga dengan tim penggerak PKK. Nah itu mereka melakukan peninjauan, kemudian penilaian desa-desa mana yang dianggap bagus di dalam pengolahan pangan lestari. Nah, program Kementerian Pertanian juga mensupport untuk berbagai wilayah, baik yang secara reguler maupun melalui Pokir. Nah kita lihat mereka membagi polybag, tanaman cabenya sudah siap. Ya, sudah siap tanam, mereka dikembangkan ke berbagai wilayah.
Ya ini sesungguhnya sangat baik jadi untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kalau butuh cabai, butuh bawang, butuh tomat itu Tinggal nggak petik. perlu ke pasar. Tinggal Nah ini petik yang ya. kita coba sekarang kembangkan sehingga namanya program Banten Menanam. Nah itu jadi ini kita coba kembangkan menanam tadi di pesantren, B2SA, Goes to Pompes. Nah itu juga kita meminta kepada pesantren agar menyiapkan lahan 1000 meter, kemudian kita fasilitasi. Mungkin kayak sesim kan hanya umurnya 27 hari. Mereka bisa panen, ya bisa menghasilkan 1 ton. Kalau harga 5.000 per kilo udah 5 juta. Wow. Padahal bibit benihnya sesim kan murah. Kecil, murah. Ya. Nah itu yang kayak gitu yang kita kembangkan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang selama ini semua tertuju ke pasar, setidaknya bisa untuk kebutuhan sendiri tidak perlu lagi ke pasar. Nah kalau lebih, ya dia boleh jual ke pasar. Baik, baik. Intinya dari pertemuan kita kali ini, Banten sudah siap menghadapi krisis global. Ketahanan pangan tetap kuat, begitu ya Pak ya? Ya kita berdoa, artinya sekarang kan itu mah dihembuskan. Baik. Bahwa tapi kita yakin Pak Menteri memberikan arahan di dalam rakor, apalagi sekarang menghadapi kemarau, ya katanya Godzilla, El Nino gitu kan. Nah ini kan serem kalau kita bilang Godzilla besar, ya kan gimana gitu. Jadi memang harapan itu tidak terjadi di Baik, Banten. mudah-mudahan ya. tidak terjadi, Ya, sampai ya. hari ini sih kalau kita lihat kan hujannya juga masih ada. Tapi kita selalu memberikan arahan kepada pasukan kita, petugas ya yang ada di garda terdepan, para petani itu kita bagaimana memitigasi ya sehingga hal-hal yang diduga terjadi ini mudah-mudahan tidak terjadi di Banten. Itu harapan kita. Kita harapkan kuat ketahanan pangan di Amin, Banten. amin. Ya, Ya, terima kasih itu. banyak Pak Tony, Pak Kadis, dan juga Ibu Uswa. Terima kasih juga seluruh audiens yang sudah hadir dan pemirsa Banten TV. Demikian forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.